wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma wa sallim taslima. Barakallahul masyaallah sahibul wafatajul alifin. Qadasallah. ونفعنا بعلوم الكتب والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya. Kalau paling anggus jam 8, paling kebel jam 8 lewat seperempat kan. Ada juga yang bertanya ke saya, orang rumah, pengajian manaqib yang tiap bulan itu katanya libur. Saya bilang tidak. Kenapa? Karena manaqib ini amaliyah. Namanya amaliyah tidak ada liburnya. Zikir pun kan kategorinya amaliyah, berarti tidak ada libur. Ya, nah kecuali mungkin acara-acara yang lain seperti malam Rabu ini, malam Kamis, malam Sabtu, malam Minggu, kalau bisa dilanjut aja ya. Itu tidak ada masalah, mau diliburkan juga. Tapi manaqib bahkan lanjut. Kemarin kan kita Riyadhah 40 malam Jumat, berarti kan selama 10 bulan. Kemarin sudah masuk ke malam ke-7 kan, minggu yang ke-7. Minggu yang ke-7 berarti masih tersisa 33 malam Jumat lagi. Jasa. Oh iya, coba ada ini saya coba bulan tamat. Nah, sama suara dan berkurang. Ini seperti berada untuk beratin baiklah. Tengah. Malam nisfu Sya'ban telah kita lewati, alhamdulillah kemarin. Mungkin saya agak kurang sehat waktu itu. Nah, setelah acara saya langsung pulang, tidak mengikuti acara manaqib lagi. Tapi alhamdulillah, takut pingsan orang mas. Itu kuatnya saya asli. Ampun biasa. Nah, dari sekarang itu malam Jumat kemarin ya, sudah berapa hari di sini? Berarti 3 bulan puasa tinggal menghitung harinya. Kelas lagu Krisdayanti menghitung hari. Ada persiapan orang. Ingat, ke
kebiasaan yang sering abang lakukan pada waktu bulan puasa, ya. Salah satu kalau buka puasanya 15 menit sebelum datangnya waktu azan maghrib kita bertawasul dulu. Tawasulnya tawasul seperti biasa, tawasul yang sering dipakai buat makobah itu, sampai sholawat munjiat itu ya, ya sholawat kamilah ya, sampai sholawat kamilah 3 kali. Itu aturan-aturan mainnya, dan itu yang pernah saya singgung, itu termasuk salah satu adab dalam berthariqah. Jadi udah sok yang banyak nanya dari nakumaha, tinggal mendudukan pokoknya titik. Udah selesai itu, setelah azan datang, tepuk tangan serangan mereka. Maksudnya apa tujuannya? Menandakan kegembiraan untuk diri dia, ya, karena telah datangnya waktu buka. Karena kesenangan orang puasa itu salah satunya pada waktu berbuka dan pada waktu masuknya surga, ternyata puasa. Kita lanjut ke halaman 14. Di sini kata apa? Adapun ulama-ulama sufi yang terkemuka, ya, ulama-ulama sufi terkemukanya disebut ibadallah, rijalullah, dia itu makomnya Tuan Syabul Qadir, makomnya Tuan Syabul Hasan Asazili, makomnya Tuan Syabul Baharuddin anak Syabandi. Itu yang disebut ibadallah. Orang lain kunyuk Allah. Ya, urang mah kunyukna Allah. Tersebut ibadallah, ibadah Allah ya. Tuan Syabul Qadir itu makomnya urang lain ya. Urang mah di rumah posisi di rumah malaka. Geus kaseret-seret bae geus alhamdulillah. Nah, jadi ulama-ulama sufi yang terkemuka salah satunya yaitu suka membiasakan murid-muridnya, ya, yang mubtida, ya, yang pemula-pemula itu pertama-tama dengan berzikir dengan tidak yang meningkat secara teratur daripada zikir hati. Maksudnya apa? Zikir dahar. Zikir daharnya diperbanyak, ya, diperbanyak zikir daharnya itu. Dengan segala disengajakan kemudian membawa kepada zikir hati. Tujuan zikir zahar sebanyak-banyaknya yaitu untuk masuk ke dalam qalbu, hati kita. Oke, dibahas nanti berikutnya. Ini dengan disengajakan kemudian membawa zikir hati secara kebiasaan, kemudian kepada zikir sir. Dan tanda-tanda zikir sir itu adalah bahwa apabila kamu meninggalkan ucapan zikir, maka zikir sir itu tidak akan meninggalkanmu. Bahwa zikir sir itu sendiri menyampaikan kamu dari ghaibah kepada hudur. Salah satu yang kemarin berangkat dari pulang dari Suryalaya. Jadi zikir sir ini kalau di dalam Latifah kan ada sebut zikir sir di sini. Zikir sir di sini maksudnya lebih kepada rahasia, paling rahasia, rahasia, secret, power the secret lah maksudnya. Bahasa di lamun caki mah lamun di monitor teh mah enak ngaranna teh otakna teh chip prosesor bisa itu sir itu lebih kepada ke situ.
Maksudnya dalam palung hati. Saking tersembunyi, saking sirnya itu, zikir apapun tidak pernah ada yang tahu kecuali Allah. Tasir kalbu kayak ayat sebut kalau setelah kalbu ayat karena fuad, setelah fuad karena ayat sir. Tujuan ini semua salah satunya yaitu kalau di kitab Mulhimah syarahnya silis eta sarana Hikam As-Sakandari ya, di syarahnya sebutkan awal semua pernah saya jelaskan kemarin, apapun itu pintunya kita harus masuki pintu taubat dulu. Katanya begini, tubuh bertaubatlah kamu sekalian, bikulubikum dengan hatimu. Kenapa harus seperti ini dengan hatimu? Karena biarpun mulut membacakan istighfar jutaan kali, tapi hati ini tidak pernah bergerak, ya, menyatakan kesalahan diri kita, kebodohan diri kita kepada Allah, itu terjadinya akan sia-sia belaka. Jadi kategorinya hanya seremonial doang. Jatuh nanti. Setelah orang menggunakan taubat itu dengan kalbu kita, dengan hati kita bersedih, menjerit sedih dalam hati kita, bukan menjerit sedih dalam mulut kita, air mata berlinang di luar, tapi hati tidak pernah bersedih. Itu terjadi semua nanti akan sia-sia timbul. Karena afdal ibadatul qulub afdalu min ibadati jawarih. Ibadahnya hati itu lebih utama, lebih afdal, lebih segala-galanya daripada ibadah zahir. Nah, setelah pertaubatan dalam batin kita, dalam hati kita, dalam kalbu kita, karak summa alsinatikum, tuluy kemudian baru dengan melalui lidah kita. Jadi lidah mah cuma hanya sebatas untuk dorongan ke dalam hati dan untuk mendisiplinkan hati melalui mulut. Nah, keterangan yang seperti ini berbeda lagi dengan keterangan matanya, al-hikamnya. Biarpun kita tidak pernah khusyuk, tidak pernah merasa hutur dalam berzikir, tetap teruskan zikirmu. Nah, itu beda deh. Ayo mah asup kategorinya saya akan jelaskan masalah pertaubatan. Setelah orang taubat melalui kalbu orang, ya, dilanjutkan melalui sumal sinatikum, melalui lidah kita. Nah, baru masuk ke dalam ke kalbu keseluruhannya, karena at-taubah daurah qalb. Taubat itu kerajaan hati. At-taubatu daulatul qalb. Ya, taubat ya ibu kotanya
atau pusatnya, sentralnya, kekuasaannya kerajaan kalbu. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan daulatul nafs, daulatul hawa, daulatul syaitan, ya. Tuh, untuk meruntuhkan kerajaan-kerajaan nafsu, hawa nafsu kita, hawa syaitan yang kita, ya, teman-teman yang untuk menjerumuskan ke dalam hal yang tidak bagus melalui pintu taubat dulu. Kemarin saya menjelaskan masalah taubat, itulah pintu segalanya. Kalau kita mau menempuh kepada Allah melalui taubat dulu. Kenapa? Karena taubat itu hakikatnya bahwa diri kita itu banyak salah. Kalau seseorang selalu menyalahkan orang lain dan menyalahkan setan sekalipun, tetap itu tipikal yang tidak bagus. Setan mah kalau disalahkan ketawa. Padahal kadang-kadang kita kasihan juga, apa-apa setan suka disalahkan. Tapi setan ternyata ketawa, malah bangga diri. Kenapa? Berarti sudah masuk perangkap setan. Orang yang sudah sering menyalahkan orang lain atau menyalahkan setan berarti tidak mengakui kesalahan dirinya sendiri. Sing hade ta. Makanya kemarin saya sering menjelaskan, sebelum Anda menyalahkan orang lain tunjuk begini. Pernah kejadian kan? Orang ke Lumangka Sukabumi ya. Sebelum belum mentololkan orang lain, tololkan dulu diri sendiri. Sebut viral kan pernah ke Lumangka. Bahasanya tolol aing. Gitu. Sebelum mentololkan orang lain atau menyalahkan orang lain, salahkan bumi kita. Tujuannya apa? Setelah makom-makom yang tadi sudah kita lewati, ya, sudah kita latih semua, suatu saat Allah menganugerahkan diri kita, entah itu kekayaan, entah itu musyahadah, entah itu mukasyafah, entah itu apapun bentuknya, kita tidak akan terpengaruh oleh apapun. Lam yugoyir, dia tidak akan pernah bergeser, tidak pernah berpaling. An babi azza wa jalla, an babi azza maulaka, dari pintu Allah. Mau bergeser sedikit pun, tujuannya ke situ. Suatu saat Allah memberikan kekayaan, istri yang cantik, ya, apapun kehebatan yang Allah berikan untuk diri kita, itu tidak menggeser, tidak akan menggeser hati kita untuk bersikap sombong kepada orang lain, merendahkan orang lain, kita yang lebih hebat, kita yang lebih gagah. Itu tidak arti kalau taubatannya benar-benar taubatan nasuhada seperti yang tadi. Salah satu kalimat taubat itu inilah zikir la ilaha illallah. Inilah salah satu kalimat taubat, kalimatul ikhlas, kalimat tawakal, kalimatul tawakal, ta'ala ilaha, mencakup semuanya. Nah, berarti lamun jenang orang setiap hari selalu berzikir kepada Allah, berarti orang ke taubat terus. Nah, yang luar biasanya kita sudah mendapatkan apa yang disebut namanya zikir khauf. Kemarin dipraktekkan sama Pak Yudi, kebetulan mabok anu kurang izin, asana gedap doang kayak gitu kabeh. Emang tak? Kebetulan mabuk tak? Buat lagi.
Itu namanya udah pandang bilang kan. Buat seribu tuh. Luar biasa itu. Awalnya gue nurin nih. Wah. Kemarin kita cangkel kapek gitu. Udah senang kan kurang. Luar biasa. Jadi tadi lam yughayyir an babi maulaka azza wa jalla, tidak akan bergeser, ya, kita tetap ada di pintu, di depan pintu Allah yang maha gagah dan maha agung. Jadi maksudnya apa? Tidak akan berubah. Yang tidak baik mazmumah jadi mahmudah, sikap kita, akhlak kita, ya, dihiasi dengan akhlak yang baik. Tujuan apa itu? Naik lagi ke atas, dan dia akan merasakan yang dilihat oleh dia itu yang ada hanya keagungannya Allah dan keindahannya Allah. Lamun cenah sudah masuk ke dalam makom ke situ, selalu memandang Allah dengan keagungannya dan keindahannya, berarti sudah masuk makom luar biasa. Ya, jadi hayang dilihat keagungan jeung jamalna Allah dan keindahan Allah. Karena sikap kita melihat keagungannya Allah akan timbul rasa takut, maksudnya rasa takut untuk terus mendekat kepada Allah. Wa jamalika, kalau sudah kita sering melihat keindahan-keindahan Allah, timbul rasa harapan-harapan yang luar biasa. Nah, akhirnya endingnya kita ingin merasakan makanan masakan orang-orang yang kurbah, ya, yang sudah dekat dengan Allah. Saya ada doa, cuma saya sering jarang baca gitu. Cuman waktu dulu yang saya baca juga kadang-kadang tuh yang ilahya ma'alil khatirin wa ilin wa zikrika al qulub wa ma'alal istilahi fil arhami fi masalikil qulub wa ma'adhiba ta'ma hubbika wa ma'al bashir wa qurika fa'ilin yutalika wa ja'ala min akhlas arifika wa asdaqa qana'ika wa akhlasa hubbadika ya aziz ya jalil ya karim ya munib bi rahmatika ya rahman rahim. Jadi emang lah menjadi di hati itu merada sedih oke sebenarnya. Jadi segitu bela apa nama keke nama keke setelah selesai karena abah saya tak tentang masalah zauq rasa hatinya tadi soalnya mau sesuatu ya dilatih dulu aku zikir, terus perbanyak zikir hobi, ya, karena itu ibadah qalbi itu kan tadi ya lebih afdal daripada ibadah jawarih. Dan kedua, nilai zikir khofi sekali sama dengan nilai zikir la ilaha illallah 70 kali. Karena apa? Detak jantung kita 1 menit itu 70 kali detak jantung kita. Makanya maknanya luar biasa ibadah qulub itu. Ya, ibadah qulub itu luar biasa. Dan tujuannya kemarin yang sudah diterangkan latifah apa sih? Ya tadi untuk lebih dekat takarub lagi kepada Allah, lebih sensitif lagi, bisa menangkap ucapan-ucapan yang kemarin saya bilang ada sautin wala harfin, tidak ada suara dan tidak ada huruf. Tapi kita qalbu kita akan menangkap bahasa-bahasa isyarat seperti itu.
Kenapa kita tidak pernah peka? Karena kita terlalu banyak hijab-hijabnya. Yang pernah saya ceritakan, orang yang berguru ke Syekh Syamsuddin itu, pas setelah dia berguru, setelah acara zikir berkumpul seperti ini, gurunya di sini, murid-muridnya semua berkumpul. Dia kan baru ceritanya, pada diam aja semua. Iraha ngaji, iraha ngaji aja. Pas beberapa hari kemudian ditanya, kok gak pernah ngaji? Tiap hari juga ngaji kan kata dia. Ditanya sama teman, tadi ngaji apa? Tadi ngaji apa? Tadi ngaji tasawuf, tadi ngaji apa? Ngaji ini. Ternyata hatinya belum peka. Nah, kalau sudah mencapai makom ke situ, memang begitu. Malah seperti malah hafid tidak ada suara dan tidak ada huruf, tapi mengerti, memahami. Nah, itu beda bahasa. Pada waktu Syekh Hashim, Syekh Nazim Ma'adil Al-Haqqani berkunjung ke Suryalaya, bertemu dengan Abah. Emang ada dialog? Tidak ada dialog. Abah begini, Syekh Nazim begini. Tapi setelah acara selesai pertemuan beliau berdua itu, Syekh Nazim langsung berceramah. Di ceramahnya, inilah ucapan-ucapan yang saya tangkap dari bangsa Abah. Diucapkanlah semua kata-katanya. Itu benar semua sekarang. Kalau pernah baca dialognya, coba baca ulang lagi. Ada dialog antara Syekh Nazim dengan bangsa Abah. Mulut atau cari cingkai lah, atau apa pun yang pekerjaannya gitu doang. Syekh Nazim begini aja, tapi ternyata ngomongnya panjang lebar. Nah, pernah juga ada cerita. Siapa tuh yang dari Aceh itu? Woni apa siapa tuh? Syekh yang dari Aceh berkunjung ke rumah Gus Dur, ya, datang ke rumah Gus Dur, dia bicara sama asistennya, tolong ambilkan sarung sama peci, kata Gus Dur itu. Emang kenapa? Ada tamu agung, nah, dari Aceh, itu hanya pakai bahasa di urang mah, pakaian kapretek masih, gede-gede deh, kalau sakitnya, datang ke situ, masuk uruk salah, udah uruk salah, Gus Dur diam. Yang dari Aceh pun diam begini. Dapat 15 menit selesai, udah salawat pulang lagi. Jadi yang kejadian-kejadian untuk makom-makom khawas atau makom khawas ya memang seperti itu. Nanti kedepannya seperti itu. Nggak seuah bahasa, nggak seuah suara. Jadi di sini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang pengarang Malika, terus Al-Minan, ya banyak tuh karangan-karangan kitab dari Syekh Athaillah As-Sakandari. Dia itu mursyid silsilah dari Thariqah Syadziliyah, ya, dari gurunya dari Syekh Abu Hasan As-Sadzili, Ibnu Abdis Salam, Syekh Abu Al-Masisi, Syekh Abdul Salam, Abu Hasan As-Sadzili, Syekh Al-Marshisiyah, Al-Mursiyah, baru ke Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kenapa As-Sakandari? As-Sakandari itu negaranya Alexandria, Mesir. Negara Nabi Raun, ya, Mesir kan. As-Sakandari sebutannya, ya. Kalau menurut mah Al-Lampung itu kan gitu kan. Syekh Nurdin. Lamun kan ayah orang Palembang. Anu pengarang martabat 7 teh kan. Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Iya, Syekh Nurdin Al-Gebangi. Al-Hampungi.
Haji. Asapatan. Jadi menurut Syekh Ibnu Athaillah ya di Al-Hikamnya kata beliau, setengah daripada alamatnya bahwa tidak padam apinya dan tidak hilang nurnya. Adapun syekh yang arif membantu muridnya yang sedang dalam keadaan salih untuk menundukkan hawanya dan mengalahkan nafsunya. Jadi kalau menurut saya pribadi, jadi emang semua harus diawali dengan pintu taubat dulu. Makom di dalam tasawuf yang 9 makom itu dia awali dengan makom taubat dulu, membersihkan dulu kolbu kita, zohir kita, semuanya, biar gampang masuk semuanya. Ya, karena mana taubat tadi seperti itu, at-taubat ad-daulah qalb. Ya, taubat itu kerajaannya hati. Kenapa di zikir itu dimasukkan dalam kategori taubat tadi? Karena kita tahu di dalam salah satu latifah qalbu itu, lihat di diagram penyakitnya banyak sekali, ya kan? Di diagram lihat penyakitnya banyak. Berarti kalau kita sering ya zikir qalbu terus, sama kategori kita selalu terus bertaubat kepada Allah. Dah maknanya kalinya. Makanya tubuh bertaubatlah bikulubikum dengan hatimu. Jadi mulut mah hanya seremonial saja. Makanya kurang alhamdulillah boga alat bener-bener pakai nih bener. Kia wa qauda wa ala gunung eta. Pakai nih bener. Kenaon baik terus. Berarti orang maknana selalu hiji ngaran zikir selalu ingat. Kata Allah fazkuruni kurkum. Loncak ma Allah dalam barangnya ingat ke aing, eling ke aing, eling kasih kata Allah. Eling nukos kumaha kan gitu. Nah nanti setelah kita sering, jangan lupa saya ingetin lagi yang sudah ditalkin kemarin, tolong setiap ba'da sholat minimal setengah menit. Ya, minimal setengah menit latifah per latifah. Ya, sedangkan 1 menit. Ya, kalau misalkan kita ada kesibukan, minimal setengah menit. Isi terus berulang. Jangan lupa sudah bertambah kewajibannya masalahnya. Kalau kemarin cukup hanya di tawajuh, fokuskan ke dalam latifah qalbu saja. Tuh. Sekarang bukan, sudah bertambah. Di antara lain bahwa nafsu itu pada awal martabatnya adalah ia nafsu yang mendorong pada kejahatan. Kebanyakan perintah nafsu itu
kepada kesenangan pribadi dan syahwat naluri. Makanya kudu diperangannya kunaon tah. Kalau nafsu itu pasti salah satunya contoh payung. Kita selalu menuruti hawa nafsu. Makan tidak pernah kenyang. 2 piring. Kurang doa ongkong. 2 piring. Terus bener. Nama parokat. Berarti seruan ada kategorinya nampi murun. Kategori biru suka menurutkan hawa nafsu. Lambang binatang kos itu lambang binatang babi kos rumah yang kos itu kayak rupanya selalu mengikuti hawa nafsunya. Tainya pun dimakan, air kencingnya pun diminum, dan dia tidak pernah jelas terhadap pasangannya. Kos gitu tuh. Awas ya, lamun tidak pernah ada kecemburuan terhadap istrinya, jayus hukumnya ya. Itu benar. Kudu aya bae saeutik mah urang teh cemburu terhadap istri kita. Ya, dalam agama itu disebut penyakitnya penyakit jayus. Lain dari jayus mah. Jayus tambunan. Nah, wari geus paham kalian, coba tolong. Ayo, kurang kepilih. Dengan bikasrati ta'at wal jihad. Dengan berbanyak ta'at je sungguh-sungguh kurang. Nyak-nyak bener-bener kurang. Di perangan dah. Tujuannya apa sih? Buat kita, bukan buat orang lain. Kalau selalu semua dituruti, emang kenal orang binatang. Orang lain binatang, manusia. Jangankan yang lain, Allah aja menghormati. Salah satu Allah memuliakan, menghormatinya kita sebagai manusia. Diharamkannya kita makan bangkai. Itu dalam apa? Dalam rangka Allah memuliakan kurang. Akhirnya makanya itu sadar. Minuman keras segala tahun dihajar ke orang. Orang mah jerumuskeun sendiri. Makanya manusia itu bisa lebih rendah daripada binatang, bisa lebih mulia daripada malaikat. Nah, kita manusia. Tengah dikebel-kebel ngaji masa dengan baik cukup. Orang banyak jawab. Jam 10:30. Tadi udah mulai kan? 9:30. Hah? 10 kurang. Oh, sampai nanti boleh. Boleh. Udah start jam 10. Hah? Jam 10 tadi. Udah lanjut, tahun lanjut, ayo terus baik. Demi jemput. Tanya jawab kan. Bayu menek nanya. Ngomong lanjut aja terus baik. Lantas tanya kita. Kemanuk lagi. Di dalam latifatul qalbu salah satunya penyakit ria. Penyakit ria itu secara psikologisnya orang yang tidak puas hanya dilihat oleh Allah. Kalau setelah dilihat oleh manusia lagi, baru dia akan puas. Itulah penyakit ria. Padahal tiap Allah harus nama orang bahasana ya, wa kafa billahi syahida. Nggak cukup hanya Allah sebagai saksi. Atau wa kafa billahi alim. Nggak cukup orang. Nggak cukup hanya Allah baru nyaha.
tengatik jelema mah. Karena lamun tina penyakit ria eta ya Allah, itu disebut wal maridil khafi, penyakit paling tersembunyi. Harap resep kan Oscar. Itu akan menggerogoti diri orang. Ada seorang datang minta memberikan zariah, nanti dulu sebentar, nunggu temannya pertama datang, baru nih saya bersedekah. Selfie. Sampai udah kos itu. Berarti secara tidak langsung ria itu tidak mempercayai sepenuhnya Allah, karena masih belum puas kalau belum disaksikan oleh manusia lagi. Tarian lah. Makanya do hal-hal kos gitu ya, ayo dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh, supaya ada efek buat diri kita. Tidak hanya sia-sia terparu, ya, harus ada efek. Makanya amalkan yang sungguh-sungguh. Lihat di Tabi itu pedoman buat kita semua, buat ikhwan. Tabi itu pedoman luar biasa. Hasil zikir kita itulah aplikasinya, itulah penjentawaannya daripada di Tabi tersebut. Ayo pakai benar. Namun misalkan ada sesuatu dalam diri kita, sifat was-was kepala rubuh, kan ayatnya di dalam dipikirkan dan ayat ceritakan jelema rusak dan was-was baik kadang lawan udah berkali-kali anu salat usul gitu asuh itu kan orang jelema was-was itu penyakit. Banyak tata cara kalau melalui pemukiman dengan meludah mengucapkan ta'uz bisa seperti itu. Jadi banyak cara-cara trik-trik untuk menghilangkan itu. Nah, orang yang sudah ber-TQR kan ada tiba-tiba penyakitnya itu. Hajar itu melalui zikir. Kencengkeun. Misalkan kos gitu ayatnya di nafsi natiqah atau ayatnya di latifah ruh misalkan. Hajar itu supaya timbul sifat namanya sifat Rabbani. Tujuan tadi. Maka zikir itu menerangi nafsu amarah. Wallahu a'lam.